memang ditunjuk untuk MotoGP atau gimana? Jadi 93 saya ke pabrikan Yamaha itu mulai karir, dan setiap pembalap yang masuk ke pabrikan itu walaupun novice langsung jadi expert. Halo Maners, jumpa lagi. Halo, ketemu lagi di acara obrolan garasi kita, obrolan berbagai sisi. Tetap kita dengan konsep sesuatu yang inspiratif, mendatangkan satu narasumber yang mungkin membuat M1ers menjadi sebuah inspirasi. Kali ini tamu saya ini seorang legend nih. Benar-benar legenda. Benar-benar legend. Kalau nanti akan saya kulik. Jadi dia ini adalah salah satu pembalap Indonesia yang sampai level di balapan level dunia tahun 96-97 sentul. Kita perkenalkan Mas Ahmad Jayadi. Halo. Selamat datang Bang Jay. Jadi gini teman-teman, suatu ketika Mas Ahmad Jayadi bantuin saya di Mandalika waktu mulai MotoGP. Dari MotoGP dan sebelumnya official test ya. Nah kemudian pada saat MotoGP itu kita bikin kuis karena ada beberapa sebagian marshal cadangan itu yang istirahat di tenda nunggu giliran untuk tugas. Ada yang bikin kuis itu teman saya, dia bilang begini, tahu nggak siapa pembalap Indonesia yang mewakili Indonesia pada saat penyelenggaraan MotoGP di Sentul tahun 96-97, di mana dia berkompetisi bareng dengan Valentino Rossi. Macam-macam tuh jawabannya. Akhirnya ada satu jawab yang benar, Ahmad Jayadi. Kaget juga kita. Nah terus kita tanya, tahu nggak orangnya yang mana? Nggak tahu. Nggak ada yang jawab gitu. Nggak ada yang tahu. Padahal dia lagi duduk di belakang. Akhirnya kita panggil. Begitu tahu yang ada di situ adalah pembalap legend atau legenda sepak bola lagi, legenda motor sport atau sepeda motor Indonesia, Mas Ahmad Jayadi. Akhirnya cerita habis itu foto bersama. Banyak yang ngantri foto bersama. Iya. Gimana momen itu? Terkesan banget ya sih gitu loh. Seru, lucu juga. Jadi dia bilang ada yang jawab dan ada yang tahu. Kita sebenarnya deket dia. Dia nggak tahu. Dia aja nggak tahu gitu loh. Sampai dihadirkan aja masih bengong langsung ada yang buka ini. Iya. Google. Bener nggak orangnya ini? Oh iya orangnya yang sama gitu loh. Tapi kita munculkan hari ini di obrolan garasi karena mungkin orang zaman dulu tahu, orang zaman sekarang belum tentu tahu. Ingat momen 96-97 kita menjalankan pertama kali MotoGP di Indonesia. Sirkuit Sentul ya waktu itu. Jadi kita bagi nih, sebelum MotoGP dan MotoGP, kemudian setelah MotoGP. Sebelum MotoGP gimana sih kiprah sebenarnya waktu itu di roda 2 ini Mas Ahmad Jayadi? Ya memang waktu itu hobi saya sih naik sepeda ya. Jadi ini sampai sekarang naik sepeda? Naik sepeda BMX. Oh BMX waktu itu. Di kampung teman-teman kalau naik sepeda saya juaranya lah. Kalau ditanya mau jadi apa sih nanti, gue mau jadi pembalap. Padahal saya juga nggak ngerti pembalap itu apa. Apalagi bicara road race zaman dulu kan nggak ada yang tahu ya, nggak tenar kayak sekarang tahun segituan. Apalagi saya itu rumah di Pondok Gede bagian dalam situ, yang bicara road race yang nggak ada yang tahu lah motor tuh kayak apa. Zaman dulu masih serunya dulu zaman dulu anak ya. Iya, tempat jin buang anak. Taunya tuh dulu kan yang main motor itu pacinko lah. Iya. Zaman Ancol. Trek-trekan. Sirkuit Ancol, trek-trekan gitu pacinko. Monasco gitu. Kalau orang kayak saya ya belum ada yang tahu balapan tuh kayak apa. Tapi akhirnya karena kalau di rumah zaman dulu tuh kalau pakai motor anak muda, kalau lampunya spakbornya nggak dicopot tuh nggak keren, nggak trondol tuh zaman dulu. Trondol harus trondol, knalpot. Tapi babe nih kan galak, nggak boleh tuh motor diapa-apain. Jadi kalau dari rumah berangkat motor rapi, pergi ke bengkel temen,
copot-copotin main. Sebelum nyampe rumah pulang harus dibenerin lagi, pasang-pasangin, balikin. Begitu aja. Suatu ketika kan ada ngetrek-ngetreknya juga, motornya jebol, rusak. Wah, gawat ini. Motor apa waktu itu? RK. Oh, RK. RK. Oke. Ini gawat nih. Dulu ada RX dan RK ya? Ya, RX, RK, RK. Ini masih 110 cc kalau nggak salah. 135. Oh, RX King sudah berarti. Udah RX King sama. Yang patok kepala hitam berarti sudah 135. Iya, yang bulat. Pertama kan 125 tuh. Iya. Terus sekarang 135 waktu terakhir. Oke, King Cobra dulu ya. Iya, di kakaknya dia, adiknya yang lebih muda King Cobra. Oke. Gitu. Terus ada temen Apit namanya waktu itu, tempat bengkel teman saya. Tuh ada balapan tuh. Nah, kalau dia udah ngerti karena saudaranya dia ada Elon Rusman apa segala macam, Pacinko nih yang biasa latihan di Ancol segala macam. Terus ada balapan tuh di PRJ. Gitu, ada pertama kali Yamaha Sanderes waktu itu. Yamaha Sanderes. Sampai sekarang masih ada itu ya. Terus coba aja, lu berbakat kali, coba lu ikut. Akhirnya saya ikut. Karena waktu itu adek saya ikut yang paling sederhana, kelas standar showroom. Dulu ada kelas standar showroom. Kelas standar showroom. Nggak boleh diapa-apain? Nggak boleh diapa-apain, tapi segala atribut seperti lampu, spion, senop harus dibuka. Gitu. Jadi tapi semua mesin harus lucu standar juga showroom. kali balapan pakai spion. Iya. Terus gitu. Kemudian akhirnya saya itu penyisihan, saya juara 1. Pertama kali ikut itu. Akhirnya saya final juara 3. Final juara 3. Lawannya 1-2 Pacinko. Oke. Waktu itu pakai RK, terus Babe gimana ngelihat? Sampai ketiga kali balapan Babe belum nonton. Nggak bilang juga? Bilang udah, tapi dimarahin apa segala macam gitu. Kan mereka nggak tahu. Ya. Apalagi nyokap, mama, wah udah nangis terus. Itu udah dari semenjak bilang, udah nangis terus. Cuman ya didoain lah apa segala macam tadi gitu-gitu. Ya. Pas balapan keempat mereka ada. Tahun berapa itu? Itu tahun 93. 93. Umur berapa itu? Saya waktu itu umur SMP kelas 3. Kelas 2. Kelas 2 SMP. Berarti 15-an, 16 ya. Umur 14-15 gitu ya. Tapi waktu itu sih umur segitu saya termasuk yang paling muda. Oke. Di zaman itu. Udah sunat belum? Udah dong. Udah dong. Jadi pembalap. Jadi tadi juara 1, 2, 3, 1-2 Pacinko, juara 3. Berarti satu-satunya pembalap yang podium yang sudah sunat berarti. Betul. Bisa jadi loh kalau ada pembuktikan. Saya disunat itu hadiahnya BMX itu dulu. Oh dari SD. Makanya nggak salah kan sunat. Saya kalau nanya sunat tadi karena ada hubungannya. Jadi Mas Ahmad Jayadi ini balapan gara-gara pertama suka sepeda, tapi dapat sepeda karena sunat. Jadi balapan itu karena sunat yang membuat balapan. Iya. Jadi itu 93, 3 tahun sudah kesentul 125 cc. Iya. Jadi tahun 93, 94, 3 tahun langsung kesentul. Jenjangnya gimana itu kok? Kenapa kok bisa dipilih Mas Ahmad Jayadi waktu itu? Saya pun memang termasuk yang beruntung, alhamdulillah. Tahun pertama saya private 92 mulai itu 93 nggak sampai setahun ya. Langsung manajer saya Pak Edmonco sama Petrus Tobun waktu itu yang datang, toto nyamperin saya. Saya beberapa kali balapan menang di Yamaha Sanderes itu, langsung mereka samperin. Pas habis saya menang, Ahmad, manggil saya Ahmad. Ahmad, lu bisa ngikutin jadwal latihan di pabrik nggak? Gitu. Bisa aja om, tapi kalau nggak ganggu sekolah saya bilang gitu. Tapi disitulah saya mulai balap yang profesional lah di pabrikan gitu. Sampai tapi Tobun tuh yang membuat saya juga salah satu yang membuat saya jadi pembalap beneran lah ya. Lu mau sekolah pembalap? Kata Tobun tuh senior saya. Kalau mau sekolah lu ikut Pak Guru sana.
kalau mau balap lu ikut gua. Saya ikut dia. Mulai saat itu pun sekolah saya udah kacau. Sebelumnya hancur, akhirnya jadi kacau ya. Saya pikirannya balap terus. Iya, makanya sebelumnya kan prestasi hancur udah. Sekolah. Akhirnya gara-gara balapan kacau. Jadi memang nggak jalurnya nggak di situ, rezekinya sama diciptakan Tuhan memang untuk jadi legenda Indonesia. Gitu. Terus tapi Mas boleh saya potong. Silakan. Tetapi yang menarik, saya waktu SD sampai SMP saya belum kenal motor, saya termasuk yang ranking terus sekolah. Berarti nggak kacau-kacau juga dong? Enggak. Saya termasuk yang bagus. Oke. Tapi begitu saya kenal motor, hari-hari main motor, udah tahu-tahu kenal balap, wah udah saya. Tapi memang ya pembalap secara intelijensia itu harus tinggi karena dia harus bisa paling nggak pengambilan keputusan ya. Dia dalam sepersekian detik harus ngambil keputusan. Contohnya pada saat ini mau diambil di dalam atau di luar, harus ngerem duluan atau harus keluarnya gimana, itu kan juga butuh intelijensia buat pembalap. Makanya gizi juga harus terpenuhi selain fisik dan segala macam. Jadi 96 itu jadi mulai ditunjuk sampai persiapan memang ditunjuk untuk MotoGP atau gimana? Jadi 93 saya ke pabrikan Yamaha itu mulai karir. Dan setiap pembalap yang masuk ke pabrikan itu walaupun novice langsung jadi expert. Oke. Jadi expert. Mulai 2 tahun saya gabung di pabrikan, balapannya jarang tuh. Karena kejurnas itu kan keliling kan, setahun cuma 5 kali, 6 kali. Dulu tuh kejurnas tuh jauh-jauh. Sampai kita ke Aceh, ke Papua, kemana keliling-keliling Kalimantan gitu balapannya. Nah, karena balapannya jarang itu, wah kalau gini saya bisa kalah nih. Akhirnya saya punya usul, saya bikin surat gitu bahwa saya perlu jam terbang. Akhirnya saya boleh balapan di luar jadwal kejurnas pakai motor tim sendiri. Oh, sejak itu itulah. Kesempatan itu luar biasa ya. Itu sejarah pertamanya. Terus pada saat kepilih itu ceritanya ditunjuk memang sudah dipersiapkan atau tiba-tiba kamu balapan buat tim Yamaha kan waktu itu ya? Tim Yamaha. Jadi saya kebetulan bernaungan di pabrikan. Jadi ada pembalap Yamaha satelit juga waktu itu. Jadi ada kayak bengkel-bengkel Yamaha yang lain yang punya pembalap. Jadi pas ada kejuaraan MotoGP itu memang kita udah dikasih tahu tuh bahwa nanti setiap penyelenggara GP itu akan dapat jatah pembalap wildcard. Dan nanti dari kita itu akan ada seleksi. Jadi waktu itu saya ada 7 pembalap yang seleksi, termasuk 2 dari pabrikan itu sendiri, 3 pembalap, ada Ade Taruna, Petrus Tobun sama saya. Waktu itu. Sama seniornya juga diseleksi. Diseleksi juga, termasuk mereka. Jadi sama ada Irfan Octavianus dan lain-lain lah, ada pembalap yang lain. Jadi, ya alhamdulillah saya dapat terpilih dari 7 itu. Tetap diseleksi ya. Tetap seleksi. Tahun kedua seleksi lagi. Tahun kedua dari program ATPM Yamaha-nya itu nambah motornya kebetulan. Jadi tetap karena saya udah terpilih di tahun yang sama sebelumnya, saya kembali terpilih. Terus cerita dengan Rossi dong. Waktu itu pasti kan Rossi waktu itu belum seterkenal, artinya ya orang nggak ngelihat. Sebenarnya karakter Rossi waktu itu di mata seorang legend Indonesia gimana? Jadi sedikit banyak di tahun memang, jadi Valentino Rossi itu di tahun 96 itu hanya wildcard ya, beberapa seri kalau nggak salah di Jepang sama di Itali, dan full seriesnya dia tuh balap di tahun 97 itu. Dan mulai menang-menang tuh di tahun itu tuh, tahun 97 mulai terkenal. Jadi memang merajai di setiap kelas dia ya semenjak itu. Iya, di 125 itu waktu itu Nastro Azzurro dia pakai Aprilia. Nastro Azzurro. Ya. Pakai Aprilia, memang nyentrik. Jadi dia punya karakter gitu, penampilan apa segala itu memang menghiburnya lah ya. Jadi selain dia menang-menang dan dia memang entertain yang inilah. 97 sudah waktu ada Valentino Rossi itu komunikasi juga ada. Komunikasi sama Valentino. Ya dia sih karena memang dia termasuk pembalap yang unggulan dan sering menang itu udah terkenal lah ya, udah mulai terkenal. Ya dia memberikan sehelo lah
Saya lo buat pembalap wildcard gitu, memberi semangat gitu. Dan lagi dari Indonesia. Dari Indonesia. Seri di Indonesia. Betul. Gitu. Waktu itu urutan ke berapa? 96 berapa? 97 berapa? 97 saya nggak finish, saya jatuh. Di 96 saya ke 21 dari 24. Jatuhnya di mana waktu itu 97? Waktu itu kalau nggak salah di R3 saya. R3O yang ya kalau roda 4 G-force-nya gede kan, hairpin ya? Iya betul. Hujan nggak waktu itu? Enggak. Jadi karena mau ngambil cepet kali tikungannya. Iya, ya? berusaha maksimal lah. Iya, sayang ya jatuh. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Saya yakin semua di karir apapun ya pasti ingin merasakan ikut join di kejuaraan tertinggi. Pinnacle-nya, mimpinya itu pasti. Mimpinya pasti kayak gitu. Ada pengaruh sebelum ikut MotoGP sama sebelum sama sudah? Ada. Nambah percaya diri dan apa ya? Apalagi ya maaf saat itu memang untuk pemberitaannya terutama ya, untuk pemberitaan ya segala macam ya hari-hari di media ya. Di TV, di koran gitu-gitu. Jadi sangat exposure-nya waktu itunya tambah pasti. Tambah. Jadi semangat buat kita lah. Setelah MotoGP berapa tahun lagi sama Yamaha? Saya itu 97 sampai 2009. Oke. Sebelum kita kulik lagi, M1ers jangan lupa like, subscribe, komen juga kita tunggu, dan tentu saja share. Kita akan kulik lagi soal Ahmad Jayadi ini dalam kerangka yang bukan pembalap. Apa sih yang mau dia katakan? Kita tunggu setelah ini. Saya kepengen kembali waktu dulu dikontrak kayak tim pabrikan gitu, dibayar berapa sih? Ini lucu. Pertama kali saya masuk pabrikan, saya nggak dibayar. Nggak dibayar? Saya dulu pertama kali balap itu pakai jeans. Jadi kalau jatuh, ini lutut saya, dengkul saya itu udah boncel-boncel. Begitu masuk pabrikan, dapat namanya racing suit itu, wear pack balap yang original, dapat itu udah seneng banget. Jadi cuma dibeliin itu? Cuman dibeliin wear murah banget ya, M1ers ya. Cuma dibeliin seneng. Tapi itu kebanggaan itu yang punya value tinggi menurut saya. Iya. Cuma dapat wear pack, helm nggak dapat? Dapat. Oh, pokoknya dapet. Seperangkat, bukan seperangkat alat sholat. Iya. Emang lu pikir mau nikah apa? Perangkat alat balap saya dapat. Oke. Tahun pertama. Sarung tangan semuanya. Semua dapat. Baju dalam? Dapat semua. Dan itu import dari Jepang, Kusitani waktu itu. Oh iya, Kusitani. Oh, legend. Legend banget itu. Iya. Celana dalam dapat nggak? Bang tahu apa? Kusitani setannya kali. Oh tahu. Gambar gunung. Tapi emang iya benar gambar gunung. Dia juga juga ya, nanti kita wawancara aja sebagai penggemar MotoGP dari tahun 67 ya. Jadi cuma dibayar itu waktu itu. Bayar teman itu tahun pertama, dan kan kita terasa susahnya Mas. Jadi tim private itu beli ban sendiri, ngoprek-ngoprek gitu, patungan sama anak-anak buat daftar, beli ban kita patungan gitu. Pas masuk pabrikan tinggal balap, aduh seneng banget. Ya, belum ada sistem uang saku apa-apa. Tapi kemarin kita bicara sama Pak Edi Saputra, memang yang rusak itu akhirnya orang pada yang sekarang ini menurut Pak Edi kritiknya adalah pembalap-balap sekarang itu cuman pengen mau apa dalam tanda kutip uang, usahanya kalau udah dapat duit selesai gitu loh. Nah kalau dulu kan usahanya kan sampai seperti itu, bahkan nggak dibayar pun dapat seperti itu aja udah merupakan penghargaan. Betul. Nah seperti itu yang harus kita munculkan sekarang. Cuman apa itu namanya ya, memang agak sulit sih karena sekarang fasilitas kemudian teknologi berkembang segala macam gitu loh. Oke, terus apakah tadi kan kita udah cerita itu Mas Ahmad Jayadi perubahan cukup banyak, terus jadi besar kepala dong? Enggak sih. Enggak besar. Tapi bener ini. Saya termasuk kepalanya yang kecil. Enggak besar-besar. Saya kenal beliau itu juga belum lama. Tapi beliau sangat santun dan sopan. Saya yakin kalau diomongin ini enggak besar kepala. Karena kalau kepalanya besar helmnya enggak cukup. Gitu, helmnya jadi enggak muat.
Terus Mas Jayadi, katanya pernah dilatih juga oleh pembalap-pembalap legend juga, terkenal juga. Saya pernah training di Kenny Robert Training Range, sekolah balap di Spanyol, di Catalunya. Itu Kenny Robert yang mana? Yang tua apa yang muda? Yang tua, Kenny Robert Junior. Sekolahnya yang punya yang tua. Yang latih? Yang latih ada waktu itu Kenny Robert Juniornya sama Sete Gibernau. Oh, Sete Gibernau. Sete Gibernau. Saya lupa itu. Apa itu Sete Gibernau waktu itu di mana timnya? Coba kita tes dia. Movistar Honda. Tahu juga, nggak salah lah dia. Gitu. Sete Gibernau, tapi Sete Gibernau udah pensiun. Itu dalam rangka apa itu ke Spanyol? Jadi pembalap-pembalap yang potensi di Indonesia waktu itu, karena kebetulan saya balap di Yamaha, terus menang juara nasional juga. Akhirnya dari pihak waktu itu Philip Morris yang kirim kami. Oh, Philip Morris. Oke. Jadi ada perwakilan dari Asia yang terpilih untuk sekolah di sana. Dan dari Indonesia waktu itu saya. Makanya pembalap-pembalapnya juga pembalap waktu itu Philip Morris ya. Meskipun Sete Gibernau pernah di Movistar itu ya. Terus memang ya di roda 2 terutama MotoGP ini, kalau kita bicara mafianya kan mafia Spanish sama Italian Connection itu aja. Penyelenggaranya Spanish Connection, pembalapnya rata-rata atau timnya Italian Connection gitu loh. Tapi kalau di roda 4 itu semuanya rata-rata Inggris. Yang Inggris atau Jerman, tapi Inggris lebih banyak. Nah, apa ya, pulang membawa apa itu setelah sama Sete Gibernau sama Kenny Robert senior maupun junior? Yang pertama karena kita berlatih, bermain dan duduk bareng dengan idola kita ya. Waktu itu Sete Gibernau maupun Kenny Robert maupun ada Wayne Rainey di sana. Kita bisa jadi keluarga kan di sana. Jadi dulu ada Wayne Rainey, Wayne Gardner. Iya, termasuk itu. Jadi Kevin Swans yang Kevin Swan, Randy Mamola. Ya. Jadi dalam satu minggu itu pokoknya setiap weekend kita pergi tamasya sama mereka, liburan sama mereka. Di kota mana itu? Di Catalunya. Catalunya berarti sirkuit Barcelona ya. Ya, Barcelona. Jadi kita kedekatan sama dia, selain ilmu di balapnya juga kita dapat, yang pasti karena banyak motivasi lah. Ya. Jadi setiap ngobrolnya apa segala macam, bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi kita tuh kayak gimana, apa yang dilakuin gitu-gitu. Banyak sekali masukan dari mereka. Jadi benar-benar tidak hanya teknik balapannya itu saja, tetapi juga pendekatan kira-kira ini kan gini, kalau pembalap itu mental gitu kan juga harus kita diajak juga ngobrol sama dia. Jadi tiap orang kan mungkin punya kesulitan sendiri, apa sih. Jadi minimum dia memberikan masukan, coba kamu kayak gini deh, gitu-gitu. Berapa jam sehari di sirkuit Catalunya waktu itu? Waktu itu kita jadi kita mulai praktis itu jam 9 pagi sampai setengah hari ya. Terus istirahat, sore kita praktis lagi. Dan setiap session itu kita waktu itu belum ada GoPro kayak sekarang segala macam. Evaluasi. Jadi ada kamera gitu. Jadi langsung evaluasi masuk kelas. Ada kamu di sini gini, kamu sini gini, gitu. Tapi enak banget itu karena sirkuitnya sendiri udah teknikal banget itu. Lu mau cari apa aja juga ada di sana. Trek lurus aja, tikungan segala macam model itu ada di sana. Oke. Jadi dari pembalap akhirnya Mas Ahmad Jayadi ini jadi pengusaha. Katanya mau buka bengkel baru nih. Insya Allah. Jadi bengkel ketiga nih. Setelah Pondok Gede sama Cibubur atau jangan-jangan lebih? Maunya lebih. Jadi tapi yang mau dibuka ini yang ketiga. Ya sebenarnya ini sih plannya udah lama ya. Cara kebetulan kemarin kan kita COVID kan. 2019 itu ya, harusnya sih di tahun itu pengennya sih udah ada lagi, tapi akhirnya
karena kondisi Covid gitu kita berusaha beresin ya, baru punya rencana lagi lah. Kaget tadi waktu di luar saya tanya, beneran nih mau buka bengkel gitu. Kok tahu sih gitu loh. Gila loh. Gua didukung oleh ini semua ini, Score ID, Motor1, motorsport.com. Risetnya kalau nggak canggih ya gua kagak mau kan gitu loh. Jadi bengkel pertama di Pondok Gede kan? Pondok Gede. Nah, itu yang ngerawat Vespa saya dia. Terus yang kedua di Cibubur. Cibubur. Gitu. Terus insya Allah kita doakan lancar nih yang ketiga. Amin, amin. Kita jadi dari pembalap menuju pengusaha sampai sekarang kita bisa sebut dia pembalap karena kemarin waktu One Prix terakhir masih balapan. Juara 2 udah seneng banget dia. Karena yang lain diselipin semua supaya nggak overtaking dia gitu enggak ya. Tapi begini loh maksud saya, hobi balap itu sekarang akhirnya jadi kegiatan tambahan, nggak seperti dulu yang fokusnya di balapan, tapi beliau ini bisa jadi pengusaha. Bagaimana melihat peluang mempunyai bengkel pada saat menjadi pembalap, berapa lama? Coba ceritain suka dukanya dok. Sama Jadi sejarahnya ya nanti. pertama kali saya buka bengkel itu adalah ketika yang tadi saya katakan di awal, pembalap pabrikan itu tidak boleh balap di luar schedule ATPM. Sampai akhirnya saya buat surat kalau gini supaya jam terbang saya bertambah. Apalagi saya waktu itu saya masih pemula kan. Akhirnya saya boleh balap tapi pakai motor sendiri. Sejak saat itu kan ngoprek-ngoprek motor di rumah. Ini tuh. jadi mekanik sendiri? Iya, ngerjain motor sendiri. Ada helper-helper saya. Jadi saya otodidak, tapi kalau saya ke pabrikan, kalau waktu itu kan di di Pulau Gadung ya. Jadi kalau makan siang, mekanik saya traktir makan. Tapi ajarin gue dong. Ajarin gue dong. Jadi banyak teori, banyak cara gitu yang mereka ajarkan ke saya. Karena waktu itu memang motor yang saya pakai balap kan motor modifikasi. Iya. Dan belum kayak teknologi sekarang. Ya. Ada sensor ini direkam loggernya ya kan. Data loggernya. Kalau dulu kan mesti pure masih masukan feeling dari gitu ya? feeling, masukan pembalap sendiri. Jadi kalau dirubah ini nanti rasanya ini. Kalau dirubah ini harusnya kayak gini. Gue nih kata mekanik, gue tadi habis rubah ini, coba lu rasain ininya gitu. Ya. Jadi berangkat dari situ saya ngerti harus gimana. Akhirnya saya makin peka, saya buat motor sendiri pun gitu. Saya rubah ini, saya cobain. Tetap perlu usaha lebih untuk memperoleh sesuatu. Betul. Berarti buka pertama bengkel sendiri itu jadi mekanik sendiri juga? Jadi mekanik sendiri. Buka bengkel di Pondok Gede itu? Enggak. Di rumah masih. Pindah ke Pondok Gede tahun 2001. Oke. Itu masih aktif balapan tapi punya bengkel? Tapi waktu itu bengkelnya pertama apa itu? Adijaya Motor. Adijaya ya? Adijaya. Tapi itu sudah Honda bukan? Bukan. Jadi itu masih Yamaha. Yamaha kan ya? Karena waktu itu saya udah tinggal di situ. Jadi pas lewat itu, ini dulu bukan Honda, sekarang Ahas ya. Sekarang Ahas. Terus Honda. di sampingnya ada AJM ya. Betul. Ahmad Jayadi Motorsport, betul? Dulu Adijaya Motor. Terus pas AJM itu Adijaya Motor. Lalu pas zaman MotoGP itu hari-hari di koran, di televisi gitu, ada wartawan senior otomotif Mas Miolo. Oh, almarhum. Oke. Jadi kan nama lu di koran-koran kan Ahmad Jayadi. Kalau Adi yang tahu bapak lu doang sama mak lu. Lu ganti aja Ahmad Jayadi Motor kata dia gitu. Oh ya bener juga mas. Akhirnya saya ganti. Sejak saat itu habis MotoGP itu di era itu akhirnya saya ganti Ahmad Jayadi Motorsport. Sekarang itu jadi bengkel khusus skuter. Dan rame loh. Teman-teman cobain deh yang tinggal di Jakarta Timur atau di Pondok Gede. Itu kalau dari pasar Pondok Gede itu mau ke arah Halim itu sebelah kanan jalan. Itu kalau nggak salah sekarang hari Senin masih buka ya? Buka. Kalau dulu tutup kan? Ya dulu Senin tutup. Karena kalau setiap Senin kadang saya mumpung ini pulang cepet mampir ke situ tutup. Sabtu Minggu nggak ada waktu sama anak-anak, tapi sekarang buka setiap hari. Buka. Layanannya top, saya udah membuktikan itu. Coba dong setting itu.
memang skuter nggak bisa cornering, siapa bilang kan gitu kan kira-kira slogannya. Bengkel kedua di Cibubur. Jadi sudah berapa karyawan itu? Sekarang total kalau sama Ahas ada 15 karyawan. 15. Teman-teman, ini juga inspirasi loh teman-teman bahwa yang memang bisnis sesuai dengan hobi. Jadi dia mengerjakan satu bisnis yang hobinya juga motor, itu passion. Sangat menarik. Seperti saya senang motorsport. Saya sekarang bantuin Mandalika Grand Prix Association MGPA ngurusin sirkuit Mandalika. Ya seneng saya tiap hari nongkrongnya di sirkuit, ngeliat balapan gitu. Kapan lagi? Coba teman-teman pikirin satu pekerjaan yang sebenarnya adalah menerapkan dari passion gitu. Iya. Gitu. Tapi itu ada nggak karyawan yang dari awal buka itu masih ada sampai sekarang? Ada. Banyak. Ada satu aja tinggal yang satu. dari awal dulu. Dari awal. Itu luar biasa. Orang keuangan saya itu Mbak Mul. Mbak Mul kalau itu sih saya kenal. Sekarang pakai jilbab. Iya, makanya itu dari pertama. Kalau saya tanya gitu loh, Mbak ini nanti saya bilang Pak Bos ya, inilah Pak Bos ya gitu. Karena Mbak Mul ya beliau sangat ramah sekali. Halo Mbak Mul kalau dengerin. Mbak ingat loh, ini Pak Bos kasih diskon nanti. Terus saran sekarang, saya kepengen saran buat pembalap muda, sarannya apa Mas? Saya kira buat pembalap muda sekarang enak banget ya. Maksudnya kalau saya pun boleh diulang lahirnya, saya mau lahirin sekarang nih. Dengan segala fasilitas. Karena dengan segala fasilitas yang pasti pabrikan sekarang itu goal itu bahkan semuanya ke world ya. Jadi untuk mereka yang punya hobi, punya bakat situ kayak fokus di bidang ini emang bener-bener rootnya tuh ada dari pembinaan mereka, bahkan dari kejurnas kita dari usia 10 sampai 12 sampai ke 16 dan kejuaraan Asianya, bahkan terus kejuaraan dunia gitu, kayaknya terbuka banget gitu. Apalagi sekarang juga ada sirkuit baru MotoGP gitu loh. Betul. Kan ada zaman Sentul selesai, sebelum ada Mandalika, ini kayaknya sirkuit terdekat kita cuman Malaysia. Nah gitu ini harus. juga menurut saya juga jadi salah satu motivasi juga. Jadi buat pembalap-pembalap atau adik-adik saya sekarang, Indonesia ini harus punya ikon ya. Jadi kita punya sirkuit internasional, sirkuit bagus, dan memang kita akan ngadain GP di setiap tahun, bahkan sampai 15 tahun ke depan. Jadi memang harus ada pembalap Indonesia yang harus ke GP. Ya. Terus pesan buat pembalap yang ini pembalap kan nggak umur ya 30-35 gitu paling udah mentok karir. Bahkan mungkin sebelum, jangan bandingin sama Rossi. Dia memang luar biasa. Apa supaya memikirkan, kan pembalap tidak seluruhnya bisa terus setelah itu ngapain? Kira-kira ada pesannya nggak Mas? Ya kalau menurut saya salah satu contohnya ya, ketika saya mulai karir itu berjalan, terus mata rantainya sih menurut saya mulai mulai ngoprak-ngaprek motor ya tentunya bikin bengkel. Mungkin sederhananya kalau sekarang mungkin bukan bengkel ya, tapi lebih kepada dia punya produk, industrinya ya. Terus dengan artinya kan nggak harus buka toko kalau sekarang, artinya kita bisa jualan online kayak gitu-gitu. Apa produk-produk kaos tapi yang racing, di-create brand sendiri kan bisa sendiri. Jadi startup juga, brand, sehingga ada brand motorsport Indonesia kan. Betul. Ya menurut saya menarik. Topi pun bisa jadi spesialis topi motorsport. Gitu. Sate ini yang belum.
Nanti. Janji nih mau makan sate. Sate motorsport gitu kan bisa juga tuh. Jadi beda wanginya tuh. Iya, wanginya kayak motor 2 tak gitu loh. Waduh, gitu dibakar gitu. Ternyata di bawahnya ada olinya, oli samping gitu loh. Tapi apa aja sih kita mau buka restoran misalkan dengan nuansa motorsport apapun. Karena sebenarnya kita sebagai personal itu sebenarnya adalah kita itu brand personality ya. Iya. Setelah pada saat kita menjadi pembalap atau menjadi apapun kita membawa satu brand personality dan itu bisa diwujudkan dalam bentuk bisnis. Teman-teman, inilah pembalap yang berhasil juga sekarang ini menurut saya berbisnis juga di bidang yang dia sukai, berbisnis terhadap apa yang passion yang dia miliki. Jangan lupa bantu channel Obrolan Garasi untuk like, subscribe, komen dan juga share. Dan buat teman-teman di ujung obrolan ini saya Wahab bersama tamu saya Mas Ahmad Jayadi mengucapkan sampai jumpa lagi di Obrolan Garasi, bongkar berbagai sisi. Terima kasih Mas Ahmad Jayadi. Sama-sama, Mas. Sampai jumpa. Bye.